Shalom, damai di hati. Apa kabar kita di hari ini? Tentunya kita semua jemaat Tuhan, kita semua ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Di saat ini kita akan beribadah bersama-sama dalam renungan harian keluarga di hari Kamis tanggal 27 Oktober di tahun 2022. Dan karena itu marilah kita siapkan akan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama di saat ini. Dan karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, di saat ini kami jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, kami ada dalam peribadatan ibadah renungan harian keluarga. Di saat ini ya Tuhan Allah, kami hendak belajar lagi dari firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami baca, kami renungkan menjadi kekuatan bagi kami dan boleh dan dapat kami lakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan Allah, berikan hikmat bagi kami semua. Curahkanlah Roh Kudus Tuhan agar supaya firman-Mu boleh kami lakukan itu dalam kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap salah, dosa, pelanggaran yang kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah bagi kami semua, karena kami telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kehidupan kami, firman hidup, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membukakan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Dalam kitab Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Tema renungan kita di saat ini adalah air hidup, sumber pemulihan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Alkitab hari ini membuka akan cara pandang perempuan Samaria tentang air yang diminta oleh Tuhan Yesus dan air yang ditawarkannya. Air yang diminta Tuhan Yesus adalah air sumur, sedangkan tentang air yang ditawarkan Tuhan Yesus adalah air yang tidak hanya sekedar menjadi pelepas haus dan dahaga manakala letih, manakala haus dalam perjalanan, tetapi air hidup yang tidak pernah habisnya, bahkan akan menjadi mata air di dalam dirinya yang akan terus-menerus memancarkan dan mengalir sampai pada hidup yang kekal. Air hidup yang dapat membersihkan berbagai kenajisan dosa, cemar umat manusia, yang sanggup mengubah kehidupan seseorang yang terbuang, yang terpinggirkan, yang dianggap rendah dan hina dalam masyarakat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, air hidup surgawi adalah sumber pemulihan, adalah sumber penyembuhan dan pembenaran manusia ciptaannya yang telah jatuh dalam lumpur dosa dan hidup dalam kegelapan.
Air hidup sorgawi adalah metafora atau kiasan darah pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang menghapus akan dosa dunia dan menganugerahkan kehidupan keselamatan, hidup yang kekal bagi kehidupan manusia yang percaya, yang bertobat atau bersedia meminumnya. Dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebagai keluarga Kristen, kita semua tentu sangat membutuhkan akan air hidup sorgawi yang bersumber dari Tuhan Yesus. Dan karena itu, carilah dan mintalah selalu air hidup sorgawi kepada Tuhan Yesus Kristus, agar supaya torang semua dapat menikmati dan menerimanya tanpa pernah habis. Bahkan biarlah hidup ini akan menjadi mata air kehidupan yang daripadanya akan terus-menerus memancarkan dan mengalir kepada orang lain dan dunia ini tentunya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga kita dan sesama manusia akan memperoleh kehidupan, hidup yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yakni kehidupan yang kekal. Bagaimana mencari dan meminta akan air hidup surgawi kepada Tuhan Yesus? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Bacalah, renungkanlah, hayatilah, dan lakukanlah firman Tuhan dalam Alkitab. Mintalah artinya berdoalah. Jadi baca, renungkan akan firman-Nya dan berdoalah apa yang akan kita lakukan dan kerjakan. Dengan demikian saudaraku, kehidupan kita akan berbuah bagi hormat dan kemuliaan Bapa di sorga, dan kita akan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, menjadi berkat bagi gereja, dan menjadi berkat bagi bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati akan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Engkau atas setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang selalu kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan Allah atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Di saat ini kami lagi boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga. Firman boleh kami baca dan renungkan, kiranya firman ini menjadi kekuatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan Allah, kiranya kami selalu meminta kepada Tuhan air kehidupan, sehingga ya Tuhan Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, gereja kami, bahkan bangsa kami ya Tuhan Allah. Dan kami akan terus melakukan itu untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, dari kolom 1 sampai kolom 27, dari anak-anak, remaja pemuda, ibu bapa, sampai kepada Oma opa lansia kami. Diberkati kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap usaha, pekerjaan, mata pencaharian mereka. Diberkati oleh Tuhan, berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu ada menjadi bagian hidup. Bagi kehidupan oma opa yang telah lanjut usia, Tuhan beri sehat, Tuhan beri kuat, sukacita, kegembiraan ketika ada di usia yang lanjut. Bagi anak-anak-Mu ya Tuhan yang sementara bekerja, yang sementara mencari pekerjaan, yang
sedang berstudi ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau selalu ada di tengah-tengah hidup mereka, keberhasilan, kesuksesan, apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita, kiranya itu boleh mereka raih di tengah-tengah perjalanan hidup, dan mereka akan terus bersyukur, mereka akan terus berterima kasih kepada Tuhan Allah. Bagi jemaatmu yang sedang bersyukur, menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup, ketambahan usia setahun dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga, Tuhan berkati setiap sukacita jemaatmu. Tapi pun ketika ada jemaatmu yang sedang ada dalam tantangan, yang ada dalam pergumulan hidup, ketika mereka ada yang sakit ya Tuhan, baik mereka yang ada di rumah sakit maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan, Engkau yang adalah dokter bagi kami, Engkau akan memberikan pemulihan, Engkau akan memberikan kesembuhan bagi kehidupan jemaat-Mu. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten diberkati oleh Tuhan. Diaken, penatua yang ada di kolom 1 sampai kolom 27, komisi Bipra, komisi kerja, perangkat pelayan yang ada, para pendeta diberkati oleh Tuhan, pegawai dan kostor, kiranya kami selalu bekerja bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, bangsa dan pemerintah kami dari pusat sampai pelosok desa, terlebih khusus pemerintah yang ada di kota Tomohon, diberkati oleh Tuhan, wali kota, wakil wali kota yang ada ya Tuhan Allah, jajaran diberkati oleh Tuhan, lebih khusus pemerintah yang ada di Paslaten 1 dan Paslaten 2, Kecamatan Tomohon Timur, diberkati oleh Tuhan Allah dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, tim multimedia yang selalu memberi diri mereka, diberkati oleh Tuhan, sehat kuat Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, tetapi pun dalam setiap harapan kerinduan mereka. Ya Tuhan Allah, kehidupan kami di sepanjang hari ini maupun di sepanjang kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Di like, di share, di komen. Dan Tuhan berkati kita semua. Shalom, damai di hati.